di tengah Bapak Ibu atau di depan ya. Kita bisa kita potong satu kalau mulai kamu. Selamat pagi pemirsa TVE. Liputan kali ini adalah gelaran Surabaya Printing Expo 2025 yang resmi dibuka Selasa 9 Juli 2025 di Grand City Convent. Pameran industri percetakan terbesar di Indonesia Timur ini menawarkan inovasi dan peluang emas bagi industri grafika. Selamat menyaksikan. Ya, silakan duduk. 31, benar sekali. 31, bukan 21. 31. Ya. Krista Exhibitions didirikan pada tahun 1994. Ya, kalau kita hitung beneran 31 tahun. Terima kasih atas dukungan-dukungan dari kementerian dan dinas-dinas provinsi, dukungan dari lebih dari 5.000 peserta pameran lokal dan internasional, dukungan dari lebih dari 150.000 pengunjung lokal dan internasional yang setia, dukungan dari rekan-rekan media dan mitra, dan tentunya dukungan dari seluruh keluarga besar Krista Exhibitions. Terima kasih. Krista akan terus berkomitmen untuk mendukung mais industri dan memajukan ekonomi industri Indonesia. Ya. Baiklah, saat ini kami mengundang CEO dari Krista Exhibitions, Bapak Daud Salim, untuk memberi kata sambutannya. Kami persilahkan Bapak Daud Salim. Terima kasih Bu Christine Asuci, CEO Krista Exhibitions. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Yang terhormat Bapak Yudi Arianto sebagai Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang sudah hadir di acara press conference. Terima kasih Pak. Yang terhormat Bapak Andrio Himawan Wahyu Aji, Kepala Bidang Pemasaran dari UKM Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Pak sudah hadir. Dan yang terhormat Bapak Satria mewakili Bapak Ali Afandi, Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Provinsi Jawa Timur. Pak Ali Afandi sebagai Kepala Bidang Pemasaran Pengembangan Parekraf. Yang terhormat sahabat kami Ketua Umum PPGI Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia, Bapak Ahmad Mugira Nurhani yang sudah berkenan hadir dari Jakarta ke kota Surabaya kita cintai. Terima kasih Pak Mugira. Yang terhormat Bapak Iwan Damar Suprihantono, Ketua DPD PPGI Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Pak Iwan sudah hadir. Juga tidak kalah pentingnya, terima kasih kepada teman-teman media pers yang sudah hadir pada acara Konferensi Pers Surabaya Printing Expo yang akan diadakan pada tanggal 9, 10, 11, 12 Juli di Grand City Convex di lantai dasar di Surabaya ini. Kita berikan tepuk tangan dulu. Jadi pameran SPE seperti yang dijelaskan oleh Bu Christina sudah diadakan ke-18 kalinya. Memang setiap tahun diadakan secara rutin. Pameran ini merupakan pameran terbesar untuk teknologi cetak-mencetak di Jawa Timur. Ada lagi yang pameran besar lainnya yang di kota Jakarta, itu biasanya di bulan Oktober. Nah kali ini ke-18 kalinya, seperti biasanya pameran ini sudah diikuti oleh vendor-vendor
dari kebanyakan perwakilan yang sudah ada di kota Surabaya, di Jawa Timur, juga ada yang langsung dari Jakarta. Tentunya teknologi ini tidak akan lepas dari juga teknologi dari Asia, dari Jepang, contohnya beberapa merek Jepang, ada dari China, ada juga beberapa yang dari Eropa, tapi produknya sudah ada diproduksi di China maupun di negara lainnya. Mungkin ada sedikit yang dari Korea Selatan. Nah, pameran kali ini yang 18 kali Pak, diikuti oleh 150 peserta. Di dalamnya ada 10 peserta UMKM. UMKM ini biasanya mereka menampilkan jasa cetak dengan menggunakan teknologi cetak-mencetak ini. Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari kita, saya kira sudah tidak asing bahwa semua yang kita pakai, baik dari busana, baju, sepatu, sampai apalagi buku ya, itu sudah tidak asing menggunakan teknologi cetak. Jadi teknologi cetak ini tidak hanya di atas kertas, tapi juga paling banyak sekarang berkembang adalah teknologi cetak kemasan. Kemasan itu nanti ada pameran khusus untuk packaging juga nanti di Jakarta. Tapi yang ditampilkan di cetak ini adalah cetak kemasan baik dari bahan kertas maupun dari plastik. Tentunya bahan untuk cetak kemasan terbanyak adalah plastik. Karena hampir 60% kemasan menggunakan plastik dengan segala jenis plastiknya. Jadi di pameran Surabaya Printing Expo yang ke-18 kali ini ada khusus yaitu teknologi digital printing 3D. Biasanya memang ada ditampilkan di 3D ini. Tapi kali ini ada beberapa peserta dari 150 itu yang khusus menampilkan 3D. Perlu diketahui bahwa 3D ini sangat luas dan bisa intersektor, karena 3D printing tidak hanya untuk periklanan, tidak hanya untuk promosi, tidak hanya untuk signage, untuk media luar ruang, tulisan-tulisan yang 3 dimensi, tapi 3D ini bahkan sudah ke industri prototype untuk sebelum membuat produk yang asli. Itu perlu mesin 3D untuk mencetak contoh dari misalnya mesin bor. Mesin bor itu dibuat dulu di komputer lalu cetak, sehingga prototipenya hanya satu, itu menggunakan mesin 3D. Jadi dia udah masuk ke intersektor, bahkan ke medis juga bisa menggunakan mesin 3D. Tentunya bahan untuk cetak itu berbeda-beda. Jadi pameran Surabaya Printing Expo ini sangat penting karena memberikan wawasan kepada pelaku UMKM maupun pelaku industri cetak-mencetak, baik cetakan konvensional untuk buku. Nanti Pak Mugira akan sampaikan bahwa di dalam pameran ini bekerjasama juga dengan First Packaging akan ada kompetisi desain kemasan. Pak yang nanti detailnya akan sampaikan, dan selain pameran juga ada seminar nanti pada hari pertama DPD Jawa Timur, PPGI Jawa Timur mengenai manajemen desain untuk kemasan. Menarik karena kemasan itu hampir tiap tahun meningkat terus, baik pemakaiannya, baik juga peningkatan dalam jumlah kuantitinya, karena produk makanan minuman itu selalu meningkat ya di tiap tahun, dan makanan minuman itu memerlukan kemasan, dan kemasan itu perlu ada merek itu perlu ada cetakan. Nah, cetakan itu ada ditampilkan di pameran Surabaya Printing Expo. Mungkin demikian singkat kata. Sekali lagi terima kasih untuk tim teman-teman dari pers yang sudah hadir. Tolong infokan melalui media cetak, perlu hadir selama 4 hari minggu depan, dari hari Rabu sampai hari Sabtu. Kali ini selesai di hari Sabtu, tahun lalu hari Minggu, dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam di Grand City Convex. Sukses buat Surabaya, Jawa Timur, Indonesia Timur, khususnya untuk industri cetak-mencetak di Surabaya Printing Expo
Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Daud B. Salim, CEO dari Krista Exhibitions. Berikutnya kami persilahkan Ketua Umum Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia PPGI dengan Bapak Ahmad Mugira Nurhani. Kami persilahkan Bapak Mugi. Terima kasih Bu Ai Christina Suci yang selalu tampil amazing. Nggak kelihatan capeknya padahal beliau juga dari mana-mana. Dari Bali. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Yang saya hormati pertama Pak Yudi Arianto. Setiap tahun kita ketemu di Pak Yudi. Kabid Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Pak Andro Himawan, masih awet muda kelihatan Pak Andro, ini selalu tiap tahun saya nggak pernah lihat tambah tua Pak Andro. Kabid Pemasaran Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Lalu Pak Satria mewakili Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur ya Pak. Pak Daud Salim, teman lama, sudah kemana-mana saya sama Pak Daud, udah pameran ini juga agak berapa itu dari Jakarta. Ibu Christina Suci dan seluruh staf kru Krista Media yang sudah capek repot mempersiapkan acara ini dan pameran nanti ke depan. Lalu saya di Pak Iwan Damar, Ketua PPGI dan seluruh pengurus yang hadir di sini, jajarannya ada Pak Hayan, Mari, Bapak Ibu dari media dan pers dan para undangan sekalian. Pertama-tama kami ucapkan puji syukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul dan bangga dan sehat di acara Press Conference Surabaya Print Expo 2025. Kami pengurus pusat PPGI dan PPGI Jawa Timur khususnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Krista Media pertama yang telah memasukkan Surabaya Print Expo sejak tahun 2005 dan pada tahun 9 Juni nanti akan melakukan SPE Surabaya Print Expo yang ke-18. Sebuah sukses yang luar biasa, bisa selama sebenarnya 20 tahun lebih ya, tapi karena COVID 2 tahun nggak ada pameran. Jadi selalu makin besar, makin banyak peminatnya karena Surabaya ini posisinya sangat strategis Pak Yudi. Jadi teman-teman kami dari Indonesia Timur kalau setiap pameran SPE pasti datang Pak. Yang dari Kalimantan juga datang, pasti datang. Makanya kita adakan juga seminar untuk menambah ilmu teman-teman. Surabaya Print Expo ini kembali menghadirkan pameran grafika yang ditunggu-tunggu dengan menampilkan pameran mesin-mesin percetakan dan kelengkapan yang termutasi. Seperti yang kita dengar beberapa minggu yang lalu, Ibu Menteri Keuangan sudah mengumumkan bahwa tahun 2026 anggaran pendidikan yang ditetapkan pemerintah adalah sebesar kurang lebih 775 triliun rupiah. Ini salah satu anggaran terbesar dalam APBN Pak untuk pendidikan. Kami harapkan kalau 1% aja dari anggaran pendidikan itu dibelikan buku untuk anak SD sampai SMA, level SMA, SMK, itu berarti kan 7 triliun. Itu aja sudah repot untuk percetakan memenuhi kebutuhan buku. Jadi kami harapkan pemerintah dalam rangka menggalakkan minat baca harusnya mulai mewajibkan lagi kepada siswa SD untuk membaca buku sastra yang cocok untuk mereka, siswa SMP membaca buku sastra cetak, buku SMA juga, lalu membuat tulisan tangan Pak. Anak-anak sekarang udah nggak bisa tulisan sambung Pak, semua tulisan cetak karena udah nggak dilatih lagi tuh buku tulisan tebal tipis. Jadi kami harapkan kalau pemerintah dan kami sudah mengupayakan insya Allah nanti bulan Oktober pada saat Allprint kita akan mengadakan seminar buku yang kita akan menggunakan dari Kemendikdasmen untuk memberikan gambaran tentang apa yang akan diadakan oleh pemerintah di tahun 2026 ini. Ada sekitar 50 juta siswa SD sampai SMA di Indonesia setiap tahun, sekitar 50-90. Ya, jadi kami sangat mengharapkan, kami dan sudah bersurat kepada Kementerian Perindustrian maupun Kementerian Pendidikan bahwa kami minta agar cetak buku itu harus ada. Jangan lagi anak-anak disuruh baca buku digital cuma anak SD SMP, harus buku cetak. Di negara barat sudah seperti itu. Makanya di pameran ini sangat tepat untuk teman-teman percetakan untuk mulai investasi. Insya Allah mudah-mudahan tahun 2026 itu anggaran pencetakan buku, pengadaan buku akan banyak lagi. Jadi jangan sampai
nanti dicetak di Cina, maunya cetak di Indonesia. Kita satu kok pasti seperti itu. Ya. Dan di saat SPE nanti, PPG juga bekerja sama seperti tadi disebutkan oleh Pak Daud dengan First Packaging Asia akan meluncurkan Impact Award namanya, dengan tema inovasi kemasan berkelanjutan mendukung produk UKM. Ajang ini merupakan wadah bagi generasi muda kreatif Indonesia untuk menunjukkan ide inovatif dalam mendesain kemasan produk lokal yang fungsional, estetis, dan ramah lingkungan. Lomba desain ini akan dibagi menjadi 2 kelompok pelajar SMA, SMK, dan mahasiswa. Dan rencananya launching nanti pada saat Surabaya Printing Expo, dan nanti pengumuman pemenangnya akan dilakukan di pameran Allprint 2025 di bulan Oktober di Jakarta. Harapan kami lomba desain kemasan untuk UKM ini, ya, jadi kita ajak anak-anak muda ini untuk mencintai dari grafika, ya, membantu UKM untuk memiliki kemasan yang menarik dan punya nilai jual yang tinggi. Jadi harapan kami grafika akan kembali dilirik oleh anak-anak muda. Jadi jangan hanya di desainnya aja, tapi gimana menerapkan dari desain di komputer menjadi produk kemasan. Insya Allah kemasan itu bertambah terus besarannya tiap tahun dan makin meningkat, makin banyak kreativitas, makin banyak produk-produk yang dihasilkan. Tentu semua membutuhkan kemasan cetakan yang bagus. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada PT Krista Media dan seluruh staf dan krunya yang telah bekerja keras merencanakan dan mempersiapkan Surabaya Printing Expo 2025. Terima kasih juga kepada para eksibitor yang akan tampil mempersembahkan mesin-mesin dan peralatan serta jasa grafika yang tidak kalah dari luar negeri. Jadi Pak Yudi nanti percetakan dari sekitar, bukan dari Surabaya, dan Jawa Timur. Itu dari Lumajang yang ikut pameran. Jadi suatu hal yang sangat membanggakan bahwa Jawa Timur ya memang perekonomiannya sangat tinggi. Kita harus mencintai produk Indonesia dan harus menjadi tuan rumah untuk memenuhi kebutuhan percetakan di Indonesia. Demikian sambutan saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Ya. Berikutnya kami persilahkan Ketua DPD Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia PPGI Jawa Timur dengan Bapak Iwan Damar Suprihantono. Kami persilahkan Pak Iwan. Terima kasih Bu Christina Suji sebagai CEO Krista Exhibition telah mengadakan acara Surabaya Printing Expo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Daud Salim sebagai CEO Krista Exhibition, penyelenggara pameran Surabaya Printing Expo. Lalu ada Ketua Umum kami Bapak Ahmad Mugira Nuharini, Ketua Umum Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia yang bertujuan di Jakarta. Yang saya hormati Bapak Yudi Arianto, mewakili Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Lalu yang saya hormati Bapak Andrio Himawan Wahyuaji, mewakili Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur. Dan yang saya hormati Bapak Satrio Devi Kurniawan, mewakili Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur sebagai provinsi yang secara statistik itu terbesar di Indonesia. DKI secara jumlah nilai mungkin terbesar saat ini, tapi merupakan ibu kota negara saat itu. Kalau sekarang kita enggak ya, sehingga semua kegiatan termasuk modal berpusat di sana. Kita tidak heran dengan kebesaran DKI, tapi Jawa Timur ini luar biasa, di mana yang saya dapat info pertumbuhan ekonomi rata-ratanya melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Itu yang perlu kita banggakan. Lalu berkaitan dengan Surabaya Printing Expo ini adalah pameran terbesar industri percetakan untuk wilayah Indonesia Timur. Setelah di Jakarta ada Allprint, lalu yang kedua terbesar adalah Surabaya Printing Expo. Ini patut kita banggakan Bapak Ibu sekalian, bahwa Surabaya
sebagai poros hubungan untuk Indonesia di wilayah timur, sehingga pusat perekonomian Indonesia Timur adalah di Surabaya. Dalam kaitan ini, PPGI Jawa Timur, di mana anggota-anggotanya adalah percetakan, industri percetakan, mulai dari skala kecil, mikro hingga skala besar, ya. Itu menjadi pendukung untuk kegiatan pameran ini karena tidak lepas dari industri grafika. Kalau dulu pameran percetakan banyak mesin-mesin percetakan konvensional, kalau sekarang beralih dengan teknologi digital. Apa yang menarik dari teknologi adalah bahwa teknologi berkembang dengan skala yang luar biasa, di mana harganya bisa dijangkau oleh semua lapisan dengan skala ekonomi dari mikro hingga besar. Kalau dulu pemilik usaha percetakan itu biasanya bermodal besar, ya. Mungkin Bapak Ibu dengar lah, koleksi yang terbesar dari Timur adalah Jawa Post Group, ya. Lalu ada lagi Temprina, ya. Dan lalu ada lagi Antam Surya, ada lagi banyak. Tapi sekarang ini mereka akhirnya harus berubah. Karena industri sekarang ini, industri media mulai mengalami penurunan tajam untuk industri cetaknya menjadi industri media digital. Lalu digantikan oleh industri packaging dengan lahirnya usaha-usaha UMKM bergerak di bidang pangan, ya, makanan minuman. Ini melahirkan kebutuhan packaging yang sangat luar biasa. Nah, dari sekian banyak itu terbesar adalah industri makanan minuman yang usaha kecil. Yang ini tidak bisa dilayani oleh perusahaan-perusahaan besar, Bapak Ibu. Ini peluang untuk industri kecil melayani itu. Nah, dengan pameran ini, mesin-mesin yang bisa dijangkau oleh industri kecil ada semua di sini. Jadi sekarang ini industri kecil, kalau tahun lalu kita industri percetakan diuntungkan dengan adanya pemilu berturut-turut, ya, pemilihan presiden lalu juga kepala daerah. Tahun ini memang tidak ada. Tapi tidak menyurutkan usaha-usaha kecil yang bergerak di jasa percetakan kreatif. Kalau Bapak Ibu tahu sekarang dari mesin-mesin ini yang ada di pameran nanti, itu sekarang sudah sampai ke desa-desa, Bapak Ibu. Jadi industri kerajinan itu menggunakan teknologi digital printing yang saat ini, ya, dari mesin yang skala murah belasan juta hingga ratusan juta. Sekarang ini kalau bukan hal yang asing kalau Bapak Ibu temui di kota-kota kecamatan. Sehingga kenapa pameran di Surabaya ini sampai sekarang tetap ramai dan mengundang pengunjung yang banyak, termasuk peserta pameran yang tinggi, karena penetrasinya luar biasa. Segala lapisan usaha bisa datang ke sini dan mendapatkan mesin-mesin yang cocok untuk skala usaha mereka, skala modal mereka. Ini yang patut kita syukuri, sehingga Surabaya tetap menjadi magnet untuk wilayah-wilayah sekitarnya dalam hal industri percetakan. Lalu DPD Jatim dalam ini membawahi percetakan tidak hanya bergerak di bisnis percetakan, Bapak Ibu. Kami juga berkolaborasi dengan lembaga pendidikan yang kali ini akan kami tampilkan dalam seminar besok ini dari Universitas Petra. Itu ada seminarnya di hari ketiga. Lalu di hari pertama itu Universitas Dinamika dulu itu Stikom dengan First Packaging Asia, umumnya membahas tentang kemasan untuk UKM ini. Jadi betul-betul kalau sekarang ini hadir Bapak Kepala Dinas Perindustrian, lalu Dinas Koperasi UMKM dan juga industri kreatif, ini betul-betul memang sangat erat berkaitan dengan bidang-bidang itu. Kita bersyukur bahwa pameran ini bermanfaat untuk para pengusaha Jawa Timur, khususnya di industri kreatif grafika, untuk bisa mengakses informasi dan mesin-mesin yang sangat bermanfaat dari mereka. Kami mengucapkan terima kasih pada Chris Exhibition atas terus jalannya pameran ini dan berharap akan berkelanjutan hingga masa depan yang membawa manfaat bagi masyarakat di Jawa Timur. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Berikutnya kami persilakan
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Adiatama Parekraf Ahli Muda Bapak Satria Devi Kurniawan. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Daud Salim, Bapak Ahmad Mufirod Rohani, Bapak Iwan, Bapak Andrio, dan Bapak Imti. Seharusnya ini yang sambutan dari yang senior dulu, Pak. Saya sampaikan permohonan maaf Pak Ali. Beliau seharusnya datang sendiri pada kesempatan sore hari ini, namun ada tugas dari Ibu Kadis untuk melaksanakan kegiatan di Malang, dan Ibu Kadis sendiri sedang mendampingi Ibu Gubernur berkegiatan di Jawa Timur. Baik, karena kami dari Dinas Pariwisata, kita tuh bisa biasanya berpantun, Pak. Jadi mohon izin rekan-rekan media minta catatnya. Belum, Pak. Jadi ini kalau ketemu teman-teman media ini serasa reuni, Pak. Dulu saya di Setda sering ketemu teman-teman media ini, jadi ini juga agak grogi. Biasanya kita di tempat yang santai gitu, ini agak-agak tegar karena harus menyampaikan suatu hal. Baik, jalan-jalan ke Tambak Sumur. Malamnya mampir beli kikil waru. Dukung terus pameran di Jawa Timur. Bersama SPE kita print masa depan baru. Karena temanya percetakan, jadi kita pantunnya ada printnya gitu, Pak. Baik, Bapak Ibu, di slide pertama mohon izin Pak Andrio dan Pak Yudi. Next, Mas. Jadi sebagaimana kita ketahui ada 17 subsektor aircraft yang pada tahun ini, sebenarnya tahun yang lalu sih, Dinas Pariwisata ini menjadi salah satu pengampu sektor ekonomi kreatif, yang mana dahulu sektor aircraft ini terbagi ke berbagai dinas sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dulu Disbudpar itu hanya menaungi mengenai event, mengenai pertunjukan kesenian, mengenai musik kayak gitu. Nah, sekarang adanya Komite Aircraft yang sudah disusun oleh Ibu Gubernur Jawa Timur dan seluruh dinas menjadi anggotanya, maka kita berkolaborasi seluruh dinas dan SKPD yang terkait untuk meningkatkan sektor aircraft. Mungkin yang berkaitan dengan SPE Surabaya Printing Expo ini, dari 17 subsektor ini, kalau kita ketahui itu semuanya hampir berkaitan mengenai cetak. Memang kita data BPS menyampaikan bahwa PDRB daripada sektor aircraft di Jawa Timur itu 307 triliun di tahun 2004, dan 58%-nya itu didominasi oleh sektor kuliner. Nah, di mana cetaknya? Sebagaimana yang disampaikan Pak Iwan, Pak Ahmad, sama Pak Daud tadi, kuliner. Nah, kalau makan, misal saya nggak bisa sebut merek ini, makanan cepat saji, itu kan ada packagingnya. Nah, packagingnya itu kan juga di print. Misal kita ngopi di warung, itu pasti juga ada cetaknya. Jadi dengan adanya Expo dari SPE ini, kiranya akan menambah wawasan kita daripada pengetahuan mengenai teknologi cetak. Teknologi cetak dulu SMA, dulu tahun 2008, Pak, saya sangat bahasa Jawanya gumun, waktu itu daftar UGM. Datanya ada di sana, tapi bisa kita print dari sini. Nah, itulah teknologi. Nah, itu tahun 2008. Nah, sekarang apa yang ada di 2025? Ternyata setelah saya chat GPT-nya, saya mau izin Pak tadi agak melihat apa yang harus saya sampaikan di pameran ini. Ternyata ada beberapa isu-isu sosial ataupun yang menarik kita bahas di perihal mengenai printing ini. Ada isu lingkungan, jadi ada mungkin nanti kita di pameran nanti kita bisa melihat atau mendengarkan diskusi mengenai green printing. Nah, gitu. Karena kan ketika kita melaksanakan kegiatan pakai banner besar, nah bannernya itu buat apa? Biasanya apakah limbahnya itu bisa digunakan kembali, atau bahkan mungkin dari limbah itu kita bisa menggunakan bahan itu untuk ngeprint lagi. Karena
kemarin kita juga lihat ya, karena lihat scrolling TikTok itu ada nggak pakai tinta, pakai air atau apa gitu. Nah itu teknologi terbaru mengenai printing, kiranya nanti dari SPE bisa memberikan wawasan hal tersebut kepada masyarakat Surabaya. Benar Bapak yang disampaikan tadi, Surabaya ini menjadi center of gravity kalau kata Ibu Gubernur, karena opo-opo pameran di Surabaya insya Allah ramai. Kemarin teman-teman pariwisata baik dari Jawa Barat, kemudian dari Kalimantan Timur, dari Malaysia, bahkan dari Cina, itu pamerannya semuanya di Surabaya. Dan memang pameran jika dilaksanakan di Surabaya itu insya Allah banyak yang menyaksikan. Kemudian yang terakhir, mungkin kita tidak terlalu panjang, bahwa dari 17 subsektor itu tentunya kalau kita lihat dari sektor ekonomi yang kami sampaikan di awal tadi memiliki dampak yang sangat besar, sehingga kami harap dengan adanya SPE atau Surabaya Printing Expo ini bisa menambah skill daripada teman-teman pelaku aircraft. Karena di Jawa Timur sendiri kalau kita bicara event, satu event itu pasti ada cetaknya banyak, mulai dari cetak brosur, mulai dari cetak untuk panggung, cetak apa. Nah, itu mungkin dari kesempatan tahun ini atau tahun ke depan juga diberikan mengenai bahwa sektor daripada print, maksud saya ini, kalau kita mau cetak oke di tempat itu, tapi kalau untuk konsultasi desain grafis itu yang kita masih kesulitan. Mungkin kedepannya kita bisa mengelaborasikan kegiatan-kegiatan seperti ini dengan komunitas-komunitas aircraft yang ada di Jawa Timur, tentunya di sektor desain komunikasi visual. Demikian dari saya, mohon maaf atas mungkin ada kesalahan kata. Kami sampaikan sukses untuk Surabaya Print Expo, maju terus untuk Krista Exhibition. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Satria Dendi Kurniawan. Nah, berikutnya kami persilahkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Kepala Bidang Pemasaran dengan Bapak Andrio Himawan Wahyu Aji SHMA. Kami persilakan. Siap, terima kasih Ibu Kristina Suci selaku CMO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang salam sejahtera buat kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang kami hormati CEO Krista Exhibition, Bapak Daud Salim, luar biasa Bapak. Kemudian yang kami hormati juga ada Ibu Kristina Suci, jadi yang sangat luar biasa Ibu selaku CMO Krista Exhibition. Kemudian yang kami hormati Pak Ahmad Muhira dari Ketua Umum Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia atau PPGI. Kemudian yang kami hormati Bapak Iwan Damar selaku Ketua DPD Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia Jawa Timur. Juga yang kami hormati rekan sahabat kami yang paling saya sering ketemu, Pak Yudi Arianto dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Juga yang kami hormati Pak Satria dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, serta seluruh rekan-rekan media yang sangat luar biasa hari ini, serta pengusaha UKM yang mungkin hadir pada hari ini. Pertama-tama syukur alhamdulillah rabbil alamin atas segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita pada hari ini dapat berkumpul bersama di sini dalam rangka menghadiri konferensi pers Surabaya Printing Expo 2025. Mudah-mudahan sukses lancar semuanya. Kami akan, dan ini memang sangat luar biasa. Dan kami atas nama pemerintah Provinsi Jawa Timur pun juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Krista Exhibition
yang telah secara konsisten menghadirkan ajang ini setiap tahunnya. Istiqomah itu luar biasa, Pak. Dan serta sudah anniversary ke-31, Pak. Itu kalau manusia udah beranak 4 mungkin, Pak. Luar biasa. Yang nanti akan kembali melaksanakan kegiatan di 9 sampai 12 Juli 2025 di Gresik, Surabaya. Hadirnya event ini bukan hanya menjadi ajang showing teknologi percetakan terbaru, namun juga merupakan bentuk nyata dari upaya bersama dalam mendukung kemajuan UMKM khususnya di Jawa Timur. Di tengah dinamika ekonomi global dan geopolitik yang penuh ketidakpastian ini, mulai dari fluktuasi pasar hingga percepatan transformasi digital, kebutuhan teknologi cetak yang modern dan efisien menjadi semakin penting bagi seluruh pelaku usaha, baik itu untuk kemasannya, promosinya, fashion hingga brandingnya. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, melalui Expo ini, SPI 2025 ini, kami berharap para pengusaha UKM dapat memperoleh akses terhadap inovasi mesin, cetak, solusi digital printing hingga edukasi terkini dalam dunia percetakan dan kemasan. Yang seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ketua PPGI, akan ada lomba desain kemasan gitu, terus kemudian juga akan ada seminar, itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan banyak pengusaha UKM maupun IKM yang nanti akan ikut. Semua ini tentu akan sangat berperan dalam meningkatkan daya saing produk UMKM kita di pasar nasional maupun global. Sebagai informasi, seperti tadi disampaikan oleh Pak Mugira sebelumnya, bahwa memang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tercatat di triwulan 1 ini sebesar 5% year on year. Dan capaian ini tidak terlepas dari kontribusi sektor UMKM yang diperkirakan menyumbang lebih dari 60% terhadap PDRB Jawa Timur. Ini adalah bukti bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah dan patut kita dukung dengan ekosistem usaha yang inklusif dan bertumbuh. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, Surabaya Printing Expo 2025 ini bukan sekedar pameran teknologi, namun juga merupakan wadah kolaborasi antara penyedia teknologi, pelaku bisnis, dan masyarakat. Kami mengapresiasi penyelenggara yang telah menyediakan platform interaktif bagi pelaku usaha untuk menjalin koneksi, memperluas jaringan, dan menemukan solusi atas berbagai kebutuhan usahanya. Dan kami meyakini bahwa penguatan sektor UMKM tidak cukup hanya dengan pelatihan dan permodalan. Akses terhadap teknologi dan juga peningkatan kualitas produk juga menjadi kunci penting untuk menembus pasar yang lebih luas. Di antaranya adalah kemasan dan cetak itu tadi. Dan sebagai penutup, kami mengajak semua pihak untuk terus bersinergi menciptakan ekosistem usaha yang kreatif, adaptif, dan berkelanjutan. Semoga Surabaya Printing Expo 2025 yang dilaksanakan oleh Krita Production membawa manfaat sebesar-besarnya bagi perkembangan UMKM dan industri percetakan Indonesia, khususnya di Jawa Timur yang sebagai hub Indonesia Timur. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu SPI 2025. Terima kasih Pak Andrio. Ya. Berikutnya kami persilakan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dengan Bapak Yudi Arianto SDMSI. Terima kasih Ibu Kristina Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Daud Salim, CEO Pista Exhibition, Bapak Akira Mugi Nurhani, Ketua Umum PPGI, kemudian Bapak Iwan Damar Supriyantono, Ketua DPD PPGI Jawa Timur, kemudian Bapak Andrio Himawan, rekan kami dari
Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, serta Bapak Satrio dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Tadi sudah banyak narasumber menyampaikan kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan Surabaya Printing Expo tahun 2025. Mungkin saya akan menambahkan sedikit kaitannya dengan perkembangan industri dan perdagangan di Jawa Timur. Saat ini seperti yang disampaikan Pak Rio tadi, bahwa perekonomian Jawa Timur di triwulan 1 ini tumbuh di atas nasional. Tapi di berbagai kesempatan kita sering mendengar berita bahwa kondisi saat ini tantangannya luar biasa, baik dari dalam negeri maupun kondisi internasional. Oleh karena itu, kami melihat bahwa berbagai kegiatan yang dilakukan, termasuk Surabaya Printing Expo ini, insya Allah akan turut serta mengungkit perekonomian di Surabaya dan Jawa Timur pada umumnya. Kami melihat bahwa memang dari segi jumlah industri di Jawa Timur paling banyak itu di industri kecil sekitar 96%, kemudian industri menengah dan industri besarnya kurang dari 0,5%, dari sekitar 800.000 industri kecil menengah besar di Jawa Timur. Kalau kita tarik lagi kaitannya dengan industri kertas, percetakan dan reproduksi media pada periode 2020 sampai 2024 di Jawa Timur, ini kenaikan nilainya mencapai 41,8% dalam 5 tahun. Jadi terakhir di 2023 sampai 2024 naik sebesar 9,42%. Dengan jumlah secara keseluruhan di Jawa Timur sekitar 4.734 unit, merupakan skala industri kecil, menengah, dan besar. Jadi betapa industri percetakan di Jawa Timur ini cukup penting di dalam kaitannya dengan sumbangsih pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Kami juga mencatat bahwa dari Jawa Timur juga melakukan ekspor mesin percetakan pada periode 2022 sampai 2024 dengan volume sekitar 182,18 ton di 2022, naik menjadi 196,45 ton di 2024 dengan nilai ekspor 754.047 US dollar di 2022, naik menjadi 1.249.149 US dollar di 2024. Memang negara tujuan utamanya adalah Timor Leste, lebih dari 50% ekspor mesin percetakan Jawa Timur ke Timor Leste, selebihnya ke Filipina, Malaysia, dan Singapura. Di samping ekspor, kita juga melakukan impor kaitannya dengan mesin percetakan di Jawa Timur. Jadi impornya memang periode 2022 ke 2024 ini naik dari 40,44 juta menjadi 50,79 juta.
dengan negara pemasok utama dari Cina sekitar 60-70%. Kemudian yang lain Jerman, Malaysia, Taiwan, dan Jepang. Tadi sudah disebutkan bahwa setiap kegiatan pameran di Jawa Timur, di Surabaya, insya Allah akan ramai. Karena seperti yang disampaikan oleh Ibu Gubernur sebagai tagline baru Jawa Timur, yaitu gerbang baru Nusantara. Insya Allah Jawa Timur, kegiatan di Jawa Timur tidak melulu menjangkau kabupaten kota di Jawa Timur, tetapi juga berbagai provinsi yang ada di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Oleh karena itu, kalau Pak Daud sampai 18 kali melakukan pameran di sini, artinya pameran-pameran sebelumnya sudah memberi dampak yang cukup bagus sehingga bisa dilaksanakan sampai 18 kali. Dan kami mengharapkan ini juga akan memberi dampak ekonomi yang besar bagi tidak hanya masyarakat Jawa Timur, tapi juga Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Selamat Surabaya Printing Expo 2025 dari Krista Exhibition. Semoga ini memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Baiklah, terima kasih kepada seluruh tamu-tamu kami untuk kata sambutan dan paparannya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab bersama rekan-rekan media. Wah, antusiasnya luar biasa. Belum ditanya sudah angkat tangan duluan. Silakan, mohon sebutkan nama media Anda, namanya juga, nama Bapak, dan pertanyaannya ditujukan kepada narasumber yang mana. Dan selamat sore. Ya. Saya Fikri dari Tribun Jatim. Tribun Jatim. Ya. Oke. Mau mengajukan pertanyaan untuk Pak Yudi, Disperindak senior saya. Pak izin Pak, tadi kan tahun 2024 ekspor mesin percetakan sampai menyumbang nilai 1 juta lebih US dollar ya. Untuk 2025 ini prospeknya, targetnya berapa? Dan mungkin ada data khusus sendiri dari Pemprov melalui Disperindak Jatim. Surabaya Printing Expo ini kan dari tahun ke tahun selalu hadir di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Nah, dari data Disperindak sendiri, pameran seperti Surabaya Printing Expo ini berkontribusi berapa persen sih dari sektor 1 juta lebih US dollar tadi Pak untuk mesin percetakan? Terima kasih Pak Yudi. Silakan Pak Yudi. Terima kasih. Ini mestinya Pak Fikri cukup WA saya aja, nggak usah tanya di sini Pak. Jadi yang pertama kaitannya dengan dinamika ekspor impor produk mesin di Jawa Timur. Tentu saja ini sangat dinamis ya Mas ya, sangat dinamis. Masing-masing perusahaan itu mempunyai rencananya masing-masing, dan untuk memprediksi hal tersebut tentu saja istilahnya bukan kemampuan kami untuk melihat itu ya, tetapi dari berbagai kesempatan yang kemarin sudah berjalan, misalnya menjelang pemilu, kemudian yang lain-lain, itu kita bisa memastikan bahwa ini akan tumbuh, ini akan tumbuh gitu ya. Tetapi untuk saat ini, untuk memprediksi ekspor atau impornya seberapa besar ya, kita tadi secara makro sudah dijelaskan Pak Mugi ya. Kalau memang keberpihakan pemerintah kaitannya dengan dukungan terhadap percetakan buku dan seterusnya
khususnya itu cukup besar, ya insya Allah ini akan sangat berdampak pada kondisi percetakan di Jawa Timur maupun ekspor impor mesin yang ada di Jawa Timur. Jadi secara khusus kalau melihat trennya, kita optimis akan meningkat di 2025 ini ya. Tapi kami belum bisa sampaikan karena kami harus konfirmasi ke bidang perdagangan luar negerinya dulu gitu ya. Kemudian untuk transaksi dan seterusnya nanti mungkin izin Pak Daud mungkin bisa menambahkan ya, kaitannya dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, jumlah perusahaannya berapa, transaksinya berapa dan seterusnya. Itu saya kira nanti di Pak Daud semuanya sudah terrecord dengan rapi, saya kira, sehingga nanti akan ditambahkan oleh Pak Daud Salim. Saya kira seperti itu nggih, Mas Fikri nggih. Hatur suwun nggih. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi dari para media? Belum. Terima kasih Pak. Oke. Pak Yudi, Mas Fikri, kalau yang ekspor mesin ke Timur Leste, ke luar negeri khususnya ya kan, mungkin ada beberapa yang ke Filipina. Saya pikir diantaranya pasti mesin cetak digital. Mungkin juga ada mesin offset tapi yang rekondisi, artinya yang sudah di refurbish, yang second hand tapi yang sudah diperbaiki, sudah bagus baru bisa diekspor. Dan juga mungkin juga mesin potong kertas atau mesin laminasi, karena ada beberapa perusahaan laminasi mesin sudah diproduksi di Indonesia. Tapi kalau mesin cetak digital mungkin di sini hanya assembling saja. Kebanyakan mungkin dari China mesin tersebut. Saya kira 100% Pak itu dari sana, dari Surabaya ekspor ke Timor Leste maupun ke negara lainnya. Mungkin kita bisa bersaing sehingga mereka bisa membeli melalui Indonesia, khususnya Surabaya kan jaraknya lebih dekat ke Timor Leste, juga mau transportasi lain-lainnya. Dan juga kalau ada masalah gampang di sini kirim teknisi ke Timor Leste atau ke Filipina lebih dekat. Nah, mengenai transaksi SPE ini boleh bilang hampir setiap perusahaan vendor peserta pasti ada pembelinya. Kalau nanti Bapak Fikri hadir nanti di acara pasti akan melihat semua hampir ada sold mesin-mesin yang terjual. Bahkan mungkin ada yang setelah pameran juga. Demikian Pak, terima kasih. Kalau nilainya agak sulit memang Pak. Kita estimasi. Ya, terima kasih. Ada yang sampai satu mesin 10 unit, ada yang 20 unit dengan berbagai macam pembeli dari sampai ke desa juga ada. Ya, terima kasih. Apakah dari para media ada mau menambahkan? Oh, kami ada tamu kehormatan nih. Silakan maju ke depan, Pak. Ya, beliau adalah sini Pak. Ini adalah Pak Budi. Apakah semua sudah kenal? Para media sudah kenal belum? Belum, sini Pak. Bapak dari mana? Coba dari Ketua AP5I. Ya, saya Budi Wibowo, saya Ketua AP5I, Asosiasi Produsen Pengolahan Produk Perikanan Indonesia. Jadi kami khususnya di pameran makanan minuman. Ya. Produk Bapak juga perlu packaging dan packaging juga perlu cetakan. Nah ini pakarnya cetakan. Bapak sini deh, naik ke atas sini Pak. Ayo Pak. Kami persilahkan. Pak Budi juga ada di Surabaya ya, dari Surabaya juga. Surabaya ini. Oke, dari bapak-bapak, ibu-ibu, para media, ya di sini. Terima kasih, saya Indra dari Untuk Personal. Pak Daud tadi sudah diberikan preview Pak, mengenai SPE tahun ini Pak ya. Saya cuma penasaran kira-kira untuk bidang otomotif Pak, itu
teknologinya seperti apa, apakah ada yang dipamerkan gitu Pak, mungkin terkait sama wrapping atau coating dan sebagainya, yang mana saat ini kan banyak mobil mewah Pak, itu untuk melindungi catnya, nanti apakah sudah ada teknologinya gitu. Terus yang kedua, saya tertarik bertanya ke Bapak Ahmad Muhyiddin ya Pak. Ini kan akhir-akhir ini lagi marah nih Pak untuk kasus kayak yang barusan lalu kan pemalsuan materai Pak ya. Terus beberapa waktu sebelumnya itu ada uang palsu Pak, percetakan uang palsu yang dilakukan di perguruan tinggi seperti itu Pak. Nah ini tadi kalau Pak Ali tadi menyinggung soal green printing ini, saya penasaran apakah dari PPGI ini ada semacam campaign, semacam responsible printing lah Pak. Jadi istilahnya ini apa ya, ada semacam pembahasan untuk membatasi terjadinya pemalsuan apa ya, surat-surat berharga dan dokumen sebagainya. Ini seperti apa dari PPGI merespon seperti ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Indra. Auto Plus ya. Di pameran Surabaya Printing Expo ini ada ditampilkan untuk signage kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor besar maupun sepeda motor kecil maupun jenis Vespa lainnya. Jadi itu bisa customize, dan teknologi ini juga ditampilkan di pameran Surabaya Printing Expo. Mungkin ada hampir 4 atau 5 vendor, dan stikernya itu ada yang produksi Jawa Timur, tapi semuanya rata-rata masih impor karena itu tahan terhadap cuaca, baik panas, ultraviolet, hujan, itu kuat. Nah, untuk wrapping mobil itu juga ada Pak. Mungkin akan ditampilkan juga contoh di beberapa stand, ada kendaraan bermotor yang ditampilkan, juga ada demo untuk wrapping sepeda motor maupun unit mobil. Kan ada satu peserta yang akan tampilkan di pameran nanti Surabaya Printing Expo. Demikian Pak. Jadi itu bisa didesain sistem cuttingnya, ada mesin cutting atau maupun cetak, terus semuanya ada nanti. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi memang beberapa waktu yang lalu, terutama habis pemilu tuh Pak Yudi, saya bertemu dengan Direktur Pengawasan Peredaran Barang Indonesia dari Kementerian Perdagangan tuh Pak, menanyakan mengenai peredaran uang palsu. Karena kalau setiap pemilu tuh pilkada peredaran uang palsu naik Pak. Terus ini mengenai materai. Dan yang terakhir tadi percetakan uang palsu di Makassar Pak ya. Jadi saya juga bertemu, waktu itu kita ada pertemuan dengan Dato Supal dari BIN, Badan Pengawasan yang uang palsu itu. Yang pasti saya pas ditanya, saya jawab bahwa yang cetak itu bukan anggota kami Pak. Jadi pasti rata-rata pencetakan itu pencetakan di rumah atau kayak itu di dalam kampus, bukan dalam bentuk badan usaha. Jadi kalau dari Dato Supal bilang kualitasnya itu Pak sebenarnya jauh dari yang asli. Kertasnya juga beda. Itu kalau kena air hancur. Kalau kertas uang istri kita nemuin dari cuci, uang tuh pasti belum hujan. Kalau itu uang palsu enggak Pak, hancur Pak. Gitu loh. Jadi makanya peredarannya biasanya di luar Jawa Pak, di luar daerah yang orang nggak begitu bisa mengenali. Kayak kemarin yang ketangkap di Lipo Mall Kemang, mantan artis, uang palsu Pak. Orang penjaga toko di situ udah tahu ini uang palsu, maka langsung ketangkap Pak. Jadi rata-rata ketangkap karena memang kualitasnya jauh Pak dari asli. Secara kasat mata kalau orang di perkotaan-kota besar atau yang sudah sudah ini bisa melihat bahwa itu pencetakannya itu beda dengan yang asli gitu loh. Cuman kalau di daerah mungkin apa ya, itu banyak terjadi ya bisa terjadi gitu loh ya. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan selain pertemuan dan selalu mengimbau teman-teman anggota percetakan bahwa itu memang di luar kuasa kami, karena orang sekarang bebas Pak masukin mesin cetak, mesin digital juga bisa dipakai buat cetak uang palsu beberapa tahapan. Apalagi kalau mesin cetak offset itu bisa harus melakukan beberapa tahapan. Yang intaglio printingnya harusnya pakai mesin khusus intaglio printing. Di Indonesia uang palsunya pakai sablon Pak, sablon emas ya kayak gitu. Jadi sebenarnya kelihatan. Jadi
kita sebenarnya sudah meminta kepada pemerintah bahwa harusnya ada pengetatan untuk perizinan pembelian mesin cetak, tapi pemerintah belum melakukan karena mesin cetak bekas itu yang ukuran folio segala itu ya kalau orang udah nggak pakai dijual itu bebas, import juga bebas gitu loh. Malah printer yang harus terdaftar di Botosupal gitu loh. Kalau setiap lihat printer pasti ada tulisan sudah izin edarnya ada, tapi kalau percetakan offset belum ada. Nah jadi yang saya pastikan bahwa kalau dibilang mirip itu nggak mirip Pak. Kita orang percetakan tahu itu jauh daripada uang asli gitu loh. Jadi yang pasti juga tadi saya sampaikan bahwa tidak ada anggota kita yang nyetak uang palsu karena itu semua pasti industri rumahan di rumah yang nyetaknya juga diam-diam rahasia malam-malam nggak ketahuan gitu loh Pak. Demikian Pak, terima kasih. Sama hologramnya, kalau meterai itu ada hologramnya. Ya bicara cetak uang palsu kok tiba-tiba semuanya diem terus atentif banget dengerin banget gitu ya. Kenapa gitu ya? Ada pertanyaan lagi? Apresiasi dari Krista, kami akan memberi goodie bag, ucapan terima kasih kepada tamu-tamu terhormat, para narasumber juga. Boleh kami undang Pak Daud untuk maju ke depan dan para tamu-tamu terhormat narasumber untuk turun ke bawah dan yang saya harap kita bisa ikut di sana gitu ya. Dan kalau kita bicara mengenai percetakan, apakah kemudian tadi juga buku dan lain sebagainya, tentunya kita juga berharap bahwa memang teknologi nanti sambil memotong pita, tunggu bapak dari kami, Bapak Ibu. Pita ini yang diuntai dengan begitu cantik, yang akan digunting dengan gunting emas yang tentunya melambangkan kemakmuran, keberuntungan, kesuksesan untuk kita semua. Tentunya harapan kita SPI ini bisa memberikan kesuksesan bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu bisa berfoto terlebih dahulu sebelum nanti akan kita hitung bersama prosesi pemotongan pita ini. Bisa melihat ke sisi kanan terlebih dahulu Bapak Ibu, dipersilakan. Berikan senyum kesuksesan kita, senyum kebahagiaan kita Bapak Ibu. Sisi tengah Bapak Ibu, atau sisi depan dari Bapak Ibu semuanya. Baik. Dan satu lagi boleh melihat ke sisi sebelah kiri, Bapak Ibu, izin. Baik. Terima kasih Bapak Ibu, dan kita akan bersama-sama menghitung mundur untuk prosesi pemotongan pita ini. Baik, bersama-sama Bapak Ibu. 10 9 8 7